Saudaraku, di Indonesia tidak asing bagi kita kalau pada bulan tertentu ketika mendekati hari raya besar sebuah agama, maka kita melihat segerombolan orang yang meminta-minta. Kalau wartawan sering juga menyebutnya dahulu gepeng ataupun gerombolan pengemis. Mereka ada di jalan-jalan dan tidak sedikit pula mereka mengemis di depan tempat ibadah. Ternyata hal itu sudah terjadi dari sejak dahulu. Hal ini ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Saudara, perhatikan baik-baik. Adakah Tuhan hanya berhenti ketika kita merasa sudah tidak berdaya, lalu menjadi sekedar peminta-minta? Itu bukan destiny yang Tuhan inginkan. Tetapi begitu banyak orang, bahkan masih di dalam kemampuan pun, secara fisik, tapi sudah menjadikan dirinya sebagai peminta-minta. Ini adalah hal pertama yang kita perlu sadari di dalam konteks ini. Yang kedua, saudaraku, tidak sedikit pula orang datang ke rumah ibadah bukan untuk beribadah, tapi justru untuk meminta-minta. Oh, kita tidak sadar, sering sekali seakan-akan kita beribadah kepada Tuhan, sebetulnya kita sedang menjadi peminta-minta kepadanya, tanpa ingin mengenal Dia lebih dalam lagi, tanpa ingin memiliki persekutuan yang indah dengan Dia, tanpa ingin belajar akan kebenaran yang Dia ajarkan. Sungguh, yang kita kedepankan hanya mental sebagai peminta-minta. Kelihatannya beribadah, sesungguhnya tidak. Nah, hal ini tentu sangat mengenaskan. Tuhan tahu apa motivasi kita datang ke tempat ibadah. Lalu apa akhir daripada kisah ini? Ayat yang keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ya, mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Kita membutuhkan manifestasi kuasa Tuhan di dalam segala kelumpuhan kehidupan kita. Tetapi yang paling penting pertama sekali adalah luruskan motivasi kita saat kita mau datang kepada Tuhan. Petrus berkata, "Bukan emas, bukan perak, janganlah kiranya itu yang kau harapkan." Yang kedua, saudaraku, Tuhan menjawab apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tuhan menjawab sesuai dengan kedaulatannya. Si lumpuh berharap dia mendapatkan belas kasihan beberapa keping uang. Tapi Tuhan tahu yang paling dia butuhkan adalah kesembuhan. Supaya dia sendiri boleh menolong dirinya, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang ketiga, saudaraku, Tuhan meminta supaya kita selalu mensyukuri apa yang sudah dia lakukan. Ayat bacaan kita tadi mengatakan bahwa ketika orang itu disembuhkan, ayat yang ke-8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah.
berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Apapun yang Dia berikan kepada kita, Dia mau itu semuanya sebagai alat pujian bagi Dia. Dia mau supaya itu menjadi alasan bagi kita untuk mensyukuri dan memuji Dia di dalam setiap pertolongannya, mukjizatnya dalam kehidupan kita. Ingat, mari kita luruskan motivasi di dalam bertuhan. Bukan emas, bukan perak, tetapi Dia sendiri, pengenalan akan Tuhan sendiri. Yang kedua, Tuhan menjawab apa yang kita butuhkan, bukan keinginan kita. Daftar keinginan kita mungkin banyak, tapi Tuhan tahu apa yang perlu bagi kita. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita senantiasa bersyukur dengan apa yang sudah Dia kerjakan atas kehidupan kita. Bukan untuk memuji memuliakan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya boleh menolong kita semakin hari, semakin hidup berkenan di hadapannya. Shalom.